Tetapi walaupun kau yatim, engkau berada pada orang-orang yang sayang padamu. Di zaman Nabi itu anak yatim itu tersingkir, terusir dari rumah. Kita baca dalam riwayat, ketika datang hari raya Idul Fitri, Nabi keliling di kota Madinah. Ia dapati seorang anak menangis di sudut kota. Lalu Nabi bertanya, mengapa kau menangis? Dia katakan, ayahku sudah meninggal, lalu makku kawin lagi, lalu bapak tiriku mengambil semua hartaku, aku dicampakkan duluan. Itulah anak yatim di zaman Nabi. Nah, ada apa lagi? Disia-siakan orang. Tetapi kau Muhammad, kata Allah, walaupun kau yatim, tetapi kau tetap berada pada orang-orang yang sayang padamu. Itu menunjukkan kasih sayang Allah kepadamu. Allah tak pernah meninggalkan. Anak yatim usia, aku perlu kaji. Dalam akidah kita atau di dalam syariat kita menyebut anak yatim itu seorang anak yang meninggal bapaknya. Tapi apakah setiap yang meninggal bapaknya dikatakan yatim? Nah, tentu tidak. Kalaulah yang dikatakan siapa yang meninggal bapaknya lantas dia dikatakan yatim, besok pas santunan anak yatim ramai yang datang. Ibu itu lah tua, apa orang meninggal dia pak pengurus minta lo santunannya. Nah, tentu tak bisa. Maka tentu dibatasi. Tak setiap yang meninggal bapaknya lantas dikatakan yatim. Lalu sampai mana batasan usianya? Aku bahas fikih sedikit pak. Maka kata para ulama fikih, Nabi mengatakan la yutma ba'da ilmi. Dalam riwayat lain la yutma ba'da ihtilam. Seorang anak itu tak lagi dikatakan yatim kalau laki-laki sampai bermimpi. Artinya lah akhir baliknya pak. Kalau yang perempuan sampai datang masa haidnya. Jadi kalaulah masuk masa haid bagi perempuan, lah akhir balik bermimpi tandanya bagi anak laki-laki, nyodak digantungkan yatim lagi. Nah, jadi ada batasan usianya. Kalau tidak dibatasi apa-apa, wajib yatim loh. Ibu-ibu kan yatim loh, awak apa awak meninggal loh yatim jawab. Nah, tentu dibatasi pak. Maka kemudian ulama fikih mengatakan kalau sampai usia tertentu tidak bermimpi dia, sampai usia tertentu tidak haid dia, lalu berapa maksimal usianya? Nah, maka kemudian sepakat jumhur ulama mengatakan anak yatim itu pak maksimal berusia 15 tahun komariah. Walaupun nanti kalau kita baca dalam beberapa pandangan mazhab, Abu Hanifah, Imam Hanafi menyebut anak yatim itu bisa sampai usia 25 tahun. Nah, itu satu pendapat. Tetapi jumhur mengatakan yang banyak diampuni dipakai di masyarakat kita 15 tahun. Kalau sekolah nyoba kira-kira 3 SMP lah. Nah, karena kenapa tadi yang berpendapat 25? Karena di zaman Nabi 15 tahun dia pandai berdagang, dia pandai dia mencari hidup dia sendiri. Kalau di zaman awal 50 tahun anak itu baru pandai main Mobile Legends kalau itu, main PUBG mananya tuh. Kalau datang bulan Ramadan, cobalah mulai dari masjid, ada masjid yang paling jauh antara Jawa dan Sumatera, Jalan Jawa di Sumatera, Haji Abu Hamad, sampai ke perindustrian Jalan Hang Tua. Itu ramai anak-anak umur 15 tahun itulah. Ketika menunggu waktu berbuka puasa, standing-standingnya di situ. Ngangki-ngangki onda mulai subuh, sore begitu juga menunggu buka puasa. Itulah pandai anak seumur itu 15 tahun ke atas, 16, 17. Maka itu nanti ada ulama yang menyebut sampai dia mampu berpikir secara ekonomi, artinya mampu dia mencari kehidupannya sendiri, baru lepas status yatimnya. Tetapi tentu walaupun demikian, yang jadi masalah di tiap-tiap masjid kadangkala kan ada apa? Usia 15 tahun kita kan masih sekolah. Sementara dia miskin, bapak tak meninggalkan warisan, bapaknya tadi tak meninggalkan warisan. Sementara statusnya tak lagi anak yatim lewat 15. Apa solusinya? Maka di beberapa masjid kotak infak itu dibuatnya 3 Pak. Satu masjid, satu anak yatim, ada satu kotak kaum du'afa.
Apa guna kaum du'afa? Gunanya untuk salah satunya anak yatim yang status yatimnya tidak lagi ada, tapi dia tidak mampu dari segi ekonominya. Dia memang orang susah, maka boleh diberi dari kotak kaum du'afa. Jangan karena status yatimnya tadi dia tak dapat lagi, sementara emaknya tak mampu, kemudian dia putus sekolah. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Atau jangan menyantuni anak yatim itu, Bapak Ibu sekalian, bukan tanggung jawab masjid sebenarnya. Kita hidup di masyarakat, kalau ada tetangga-tetangga kita yang anak yatim, bapak bagaimana bapak memberi jajan ke anak, kasih pula jajan ke anak yatim. Kalau kita memberikan alat tulis awal tahun nanti anak akan sekolah, kasihkan pula kepada mereka anak yatim. Kalau besok tiap minggu rutin, kasihkan makan untuk anak yatim. Tapi kalau bapak-bapak ngasih makan rutin, biasakan datang sama ibu. Nah, jangan seorang-seorang di situ Pak, curiga luar kami kok. Nah, anak yatim itu maknya mudah kan. Datanglah Pak ke situ setiap minggu ngantar beras, ngantar lauk kan. Curiga Pak RT itu ya bapak aku nak nolong anak yatim itu nengok emaknya kan. Macam-macam lebih kok pernyataan atau suuzon jamaah. Maka datangnya ibu ke situ kan sama-sama ngantar. Karena Nabi menyebut pahala menyantuni anak yatim itu besar sekali. Karena itu nanti di ayat selanjutnya Allah katakan terhadap anak yatim, fa amal yatim fala takhar. Anak yatim itu jangan dihardi, maka bantu dia. Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Aku dan orang yang suka menyantuni anak yatim seperti ini nanti di surga. Jadi Nabi menunjuk jari tengah dan jari telunjuknya. Begitu dekatnya Nabi dengan orang-orang yang suka menyantuni anak yatim. Kalau ada duit berlebih awal-awal bulan nanti main-mainlah ke panti asuhan. Tanya ke pengurus panti berapa jumlah seluruh santri, seluruh anak yatim di sini. Ada 30 Pak. Coba kumpulkan semua. Dari kumpulkan semua bagilah hadiah. Bagi santunan. Agak 5 atau 4 barang jadilah. Yang penting ada. Karena kata Nabi, kalau hati kita keras, susah menerima nasihat, mendengar kajian tidak masuk-masuk, ngapal susah, kata Nabi itu tanda hati keras. Bagaimana cara melunakkannya? Sering-sering mengusap kepala anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Jadi kalau mendengar kajian payah masuk, ngafal Al-Quran payah dapet pangkal lupa ujung, dapet ujung lupa pangkal, dapet pangkal ujung tongan rinik balik. Maka sering-seringlah kita memberikan santunan, mengusap kepala anak yatim, kemudian memberi makan kepada orang fakir miskin. Tapi maksud mengusap itu jangan mengusap aja, maksudnya Pak, berikan santunan. Kau datang ke panti usap-usap itu orang itu pulang, nah itu maksudnya. Tapi diberikan santunan. Jangan tebak coroh hadis tadi kata Nabi usap kepala. Iya memang usap itu bunyi hadisnya. Tapi maksudnya bukan hanya sekedar mengusap, tapi menyenangkan anak yatim tersebut.